Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BKPSDM Kabupaten Bintan, bidang pengembangan aparatur, penilaian kinerja, dan penghargaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial penyusunan matriks peran hasil sebagai dasar penyusunan sasaran kinerja pegawai bagi pegawai di lingkungan Kabupaten Bintan. Sejalan dengan diberlakukannya Permenpan 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil menghasilkan suatu kebijakan baru tentang sasaran kinerja pegawai. Dengan adanya perubahan tersebut, teridentifikasi banyak pegawai yang terhambat dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai. Sedangkan penyusunan SKP merupakan kewajiban bagi setiap pegawai. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat. Tahapan yang harus dilakukan yaitu dengan melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis instansi atau unit kerja dan perjanjian kinerja kepala OPD dengan kepala daerah. Kemudian memasukkannya ke dalam sasaran kinerja pegawai jabatan pimpinan tinggi dengan format sebagai berikut. Jadi yang harus diperhatikan yaitu perjanjian kinerja kepala sebagai contoh di BKPSDM Kabupaten Bintan. Di sini terdapat sasaran, indikator kinerja, dan juga target. Kemudian dipindahkan ke dalam SKP JPT dengan format sebagai berikut. Kemudian yang menjadi sasaran akan pindah ke kolom rencana kinerja dan indikator kinerja serta target dipindahkan ke dalam kolom berikutnya. Nah, ini merupakan isi dari perjanjian kinerja. Kemudian, di dalam SKP kepala ini bisa ditambahkan direktif atau penugasan dari pimpinan instansi atau pejabat pimpinan tinggi di atasnya dan juga inisiatif strategis dan atau rencana aksi dalam rangka mencapai sasaran kinerja. Sebagai contoh, di sini kita tambahkan untuk bagian sekretaris, yaitu indeks kepuasan aparatur BKPSDM dan juga pengelolaan anggaran yang optimal. Setelah memasukkan tambahan ke dalam SKP JPT, kemudian setiap indikator kinerja individu ini dibuat manual indikator dalam format seperti ini. Manual Indikator Kinerja SKP Kepala BKPSDM Kabupaten Bintan. Setiap IKI dari kepala dibuatkan manual indikator. Kemudian, setiap indikator kinerja dari kepala OPD tersebut dijabarkan di dalam matriks peran hasil untuk selanjutnya diintervensi oleh pejabat struktural di bawahnya. Nah, seperti ini contohnya. IKI dari kepala itu dijabarkan, kemudian untuk diintervensi oleh pejabat struktural di bawahnya. Setiap pejabat struktural di bawahnya membuat rencana kinerja yang bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dari kepala OPD. Masing-masing dari pejabat struktural membuat rencana kinerjanya yang bertujuan untuk mendukung indikator kinerja dari kepala OPD. Nah, penyusunan matriks peran hasil ini merupakan langkah yang paling penting di dalam menyusun rencana kinerja di dalam sebuah OPD. Sehingga tanpa matriks peran hasil, rencana kinerja bawahan tidak dapat tersusun. Matriks peran hasil disusun berdasarkan hasil dialog antara pejabat pemilik indikator kinerja dengan bawahannya yang berupa strategi dan atau rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Rencana kinerja tersebut berisi tentang strategi atau rencana aksi kerja yang akan dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja atasan langsung yang diintervensi.
Kalimat rencana kinerja ini harus memiliki harapan atau ekspektasi di dalamnya. Sebagai contoh, terlaksananya penerimaan dan penempatan pegawai sesuai formasi jabatan dalam peta jabatan. Di sini kita lihat bahwa ekspektasinya itu sesuai formasi jabatan dalam peta jabatan. Contoh lainnya, terlaksananya peningkatan kompetensi ASN sesuai rencana kerja. Seperti itu, ekspektasinya sesuai rencana kerja. Nah, kalimat-kalimat ekspektasi ini, contoh lainnya yaitu sesuai ketentuan, sesuai SOP, sesuai waktu yang ditentukan, sesuai jadwal. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat harapan kita terhadap rencana kinerja kita. Selanjutnya, kita akan menyusun SKP Jabatan Administratif. Kita lihat formatnya di sini. Kita ambil contoh Ibu Kabid 3. Nah, di sini ada kolom rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, rencana kinerja, aspek, indikator kerja individu, dan juga target. Nah, bagaimana cara mengisinya? Pertama kita lihat kolom pertama, rencana kinerja atasan langsung diintervensi. Kita kembali melihat matriks peran hasil, kita melihat sebagai contoh di sini, terlaksananya peningkatan kompetensi ASN sesuai rencana kerja. Kita lihat atasnya, yang diintervensi yaitu persentase ASN yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan fungsional. Jadi ini yang kita masukkan ke dalam kolom rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Kemudian rencana kinerjanya kita ambil dari kolom yang kita isi. Nah, bagian ini yang kita masukkan ke dalam rencana kinerja. Selanjutnya adalah menyusun indikator kerja individu yang merupakan ukuran keberhasilan kinerja yang dicapai oleh setiap PNS. Jadi dalam satu rencana kinerja ini dapat disusun lebih dari satu IKI. Di sini contohnya satu rencana kinerja terdiri dari 2 indikator kerja individu. Nah, yang harus diketahui bahwa dalam satu rencana kinerja atasan yang diintervensi juga boleh terdiri dari beberapa rencana kinerja. Seperti itu. Setelah menyusun ukuran keberhasilan kinerja yang dicapai, di sini ada 3, kita menentukan target. Nah, dalam menentukan target ini, yaitu capaian yang dapat dihitung. Dalam target ini juga harus diberikan range untuk mentoleransi human error dan juga kesalahan dalam pekerjaan. Setelah itu, menentukan aspek dari IKI tersebut, yang terdiri dari aspek kuantitas, kualitas, waktu, atau biaya yang dapat ditentukan berdasarkan target IKI tersebut. Nah, di sini contohnya range untuk mentoleransi human error yaitu 80-100% data pegawai tersedia. Nah, di sini kita masukkan aspeknya, aspek kuantitas. Nah, di sini ketentuan yang berlaku bahwa di dalam satu rencana kinerja harus memiliki satu IKI yang memiliki aspek kuantitas di dalamnya. Jadi, misalnya dia terdiri dari beberapa IKI atau IKI-nya cuma satu, dia wajib aspek kuantitas, seperti itu. Nah, setelah semuanya kita pindahkan, baru nanti untuk selanjutnya di bawah Ibu Kabid ini kita membuat matriks peran hasil lagi, di mana rencana kinerja dari Ibu Kabid dijabarkan di dalam matriks peran hasil, kemudian pejabat di bawahnya yang akan mengisi kolom rencana kinerjanya. Seperti itu. Jadi rencana kinerja ini yang dijabarkan. Nah, segitu dulu ya video tutorialnya. Jangan lupa mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Untuk jawabannya, jangan lupa berlangganan. See you on the next video. Goodbye.